Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat. Kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengenali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi. Yuk ikuti sampai selesai. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab, terus menyambung ke atas hingga sampai kepada Adnan, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim dari putra Ismail, Nabi yang paling mulia. Ini nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama ayah beliau adalah Abdullah, menikah dengan Aminah, wanita yang mulia dan laki-laki yang mulia, sehingga lahirlah manusia yang paling mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjumpa dengan ayahnya karena Abdullah melakukan perjalanan kemudian meninggal, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ibunda mulia yaitu Aminah. Maka jadilah beliau orang yang yatim. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, para ulama berselisih pendapat mengenai tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau lahir, kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah membiarkan bayi-bayi mereka disusui oleh wanita-wanita pedalaman agar kuat, agar memiliki bahasa yang bagus. Kemudian Allah menakdirkan Halimatus Sa'diyah sebagai wanita mulia yang mendapatkan kemuliaan menyusui bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih sampai usia 5 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di perkampungan Bani Sa'idah di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah hingga pada usia 4 atau usia 5 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibersihkan isinya oleh para malaikat dengan air Zam-Zam. Kemudian Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya kepada ibunda Aminah. Kemudian pada usia 6 tahun Aminah mengajak putranya yang yatim berziarah ke keluarganya di Yasrib hingga meninggal di tengah perjalanan, sehingga jadilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 tahun telah kehilangan ibunda tercinta. Begitu pendek masa kebersamaan Nabi dengan ibunda. Kemudian pengasuhan diambil alih oleh kakek tercinta Abdul Muttalib. Nanti pada usia 8 tahun, ya, di usia 8 tahun kakek tercinta Abdul Muttalib meninggal. Kemudian pengasuhan diambil oleh pamanda tercinta Abu Talib hingga dewasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abu Talib. Pada usia 12 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berdagang oleh paman ke Syam. Kemudian terjadilah kisah dan kejadian yang luar biasa. Selama perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang nabi, awan menaungi Rasul. Batu dan pohon hormat sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk hormat sujudnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kemudian di situ di Busra ada pendeta bernama Jirjis atau dikatakan Buhaira, menanti-nanti orang-orang yang datang dari Mekkah untuk melihat seorang anak karena dia membaca Injil dan Taurat akan kemunculan seorang nabi. Datanglah kafilah rombongan Abu Talib. Kemudian diperiksa ada seorang anak di situ. Hingga Buhaira bertanya, siapakah anak ini? Ayahnya siapa? Abu Talib mengatakan aku, kurang lebih begitu ya. Kata Buhaira, tidak mungkin ini anakmu, ayahnya pasti telah meninggal. Abu Talib kaget, dari mana dia tahu? Kemudian Buhaira mengatakan, sungguh ini adalah orang yang dinanti oleh orang Yahudi. Bawalah pulang ke tempat asalmu, karena kalau orang Yahudi melihatnya,
pasti dia akan dicelakai. Abu Thalib mengikuti saran dari Buhairah, dibawa pulang ke Mekkah. Dari sini kita mengambil pelajaran, ternyata para pendeta baik Yahudi maupun Nasrani yang membaca Taurat ataupun membaca Injil yang belum terhapus saat itu telah dijelaskan tanda-tanda seorang nabi, ciri-cirinya, bagaimana fisiknya, bagaimana umatnya, telah jelas diterangkan di dalam Taurat dan Injil, tetapi ayat-ayat itu terhapus, tidak tersisa yang mengabarkan kedatangan dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari usia remaja hingga nanti usia 20 tahun Nabi SAW bekerja keras. Beliau mandiri, mulai dari menggembalakan kambing atau domba milik penduduk Mekah, sehingga beliau SAW mendapatkan upah membantu ekonomi dari paman Abu Thalib yang memiliki banyak anak. Ini kemandirian Nabi SAW. Hingga nanti di usia 20 sampai 25 tahun dan dewasa sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau telah menjadi orang yang kaya, memperdagangkan dagangan milik Khadijah, wanita paling mulia, didampingi oleh Maisarah, pembantu dari Khadijah, terkagum melihat kejujuran, kepandaian dan amanah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan. Maisarah mengisahkannya kepada Khadijah. Khadijah yang waktu itu janda, telah banyak laki-laki yang hendak meminang, melamar Khadijah, tetapi ditolak. Ketika Maisarah pembantunya mengabarkan tentang perilaku kejujuran dan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah jatuh hati, kemudian melamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menerima Abu Thalib melamar untuk keponakannya. Menikahlah pemuda paling mulia di tengah penduduk Mekah dan wanita paling mulia di tengah penduduk Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Dari pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, Nabi memiliki keturunan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Abdullah, Al-Qasim, Fatimah. Al-Qasim dan Abdullah putra Nabi dari Khadijah meninggal ketika usia masih kecil. Ini pernikahan Nabi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kemuliaan dan karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul? Beliau orang yang kaya raya. Beliau orang yang sering memberikan makan dan bantuan pada fafa dan orang-orang miskin, suka menyambung tali silaturahim, suka memuliakan tamu, orang yang paling dapat dipercaya omongannya, orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan yang tinggi, orang yang menjaga kehormatannya, orang yang selalu menolong orang lain, memuliakan tamu, hingga terkenal di sentaro penduduk Mekah bahwa dia Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Tapi nanti beliau didustakan karena beliau membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah, membawa agama Islam. Ini sekelumit kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share kalau suka dan bermanfaat. Subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.